Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan disertai oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di Lunch with Jesus. Pada kesempatan kali ini saya mau sampaikan satu renungan dengan judul Yesus di ujung penderitaan. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 18-21. Tuhan Yesus berkata demikian, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Kristus, artinya kita sudah tidak lagi mengikuti pola dunia. Tidak lagi mengikuti pola untuk mengejar kekayaan. Tidak lagi mengikuti pola untuk mengejar jabatan, untuk mengejar popularitas, untuk mengejar pengakuan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus jelas mengatakan pada firman-Nya kali ini, ketika kita sudah tidak lagi mengikuti pola dunia, bisa jadi dunia akan membenci dan menolak kita. Sebagai contoh, ketika kita berada dalam keluarga, kita menyatakan suatu kebenaran, tapi mungkin ada bagian keluarga yang gak suka dengan hal tersebut, dan akhirnya mereka menolak dan membenci kita karena perkataan kebenaran itu. Mungkin ketika kita dalam pekerjaan, kita tetap jujur dalam pekerjaan, tapi ada beberapa pihak yang tidak menyukainya, dan akhirnya mereka menolak dan membenci kita karena perbuatan benar yang kita lakukan. Dan bisa jadi kita mengalami penderitaan karena penolakan tersebut. Pada kesempatan kali ini saya mau sampaikan beberapa poin. Poin yang pertama, kita harus berani menderita karena Kristus. Kenapa? Karena Kristus terlebih dahulu menderita. Dia ditolak oleh bangsanya sendiri, dihina, dihianati oleh muridnya, disiksa, direndahkan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ketika kita hadapi masalah, kita minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Karena Dia begitu mengerti ketika kita sedang menghadapi setiap penderitaan. Dan Dia pasti akan memberikan kita kekuatan. Dan poin kedua, ketika 1 Yohanes menuliskan pada ayat ke-21, "Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku." Karena nama Yesus. Artinya apa? Ada kesatuan kita dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau mengatakan apa? Ketika kita menghadapi penderitaan, maka kita tidak menanggungnya sendirian, tapi kita menanggung itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan takut, kita harus berani hadapi penderitaan. Poin yang terakhir, inilah janji Tuhan, ini jaminan dari Tuhan. Kalau kita menderita karena kebenaran, kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap hidup benar. Lihat, kemuliaan yang kekal akan Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara sekalian, penderitaan itu ada masanya. Tapi kemuliaan yang akan Tuhan sediakan itu kekal. Dan penderitaan yang kita alami itu sama sekali tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan daripada Tuhan. Ketika berbicara tentang penderitaan, ada satu tokoh luar biasa yang sangat menginspirasi saya. Bahkan Santo Yohanes Paulus II mengatakan, dialah bunda kedukaan, dialah bunda penghiburan, yaitu adalah Bunda Maria.
Kita tahu semua saudara-saudara sekalian, Bunda Maria harus mengandung Yesus di masa mudanya. Dan bukan cuma sekedar mengandung Yesus, dia diancam dibunuh. Bayi Yesus terancam dibunuh oleh Herodes pada saat itu. Dan bukan cuma itu, ketika Yesus dewasa, Bunda Maria semakin mengasihi Tuhan Yesus. Dengan matanya sendiri, Maria melihat Yesus disiksa, Yesus direndahkan. Bahkan dengan matanya sendiri, Maria melihat Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Tapi lihat, kemuliaan yang besar yang kekal Tuhan sediakan. Tuhan mengangkat Maria. Inilah penghargaan yang Tuhan berikan, kemuliaan kekal yang Tuhan berikan bagi Maria. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah sampaikan firman-Mu pada kami hari ini. Hamba berdoa untuk setiap pendengar-Mu pada kali ini. Kami semua bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman. Hamba berdoa ya Tuhan, mungkin dari antara kami sedang mengalami penderitaan, tolong berikan kekuatan pada kami untuk bisa tetap setia dan melalui penderitaan ini bersama-sama dengan Engkau. Dan hamba-Mu berdoa, mungkin dari antara kami ada yang sakit, hamba minta untuk Engkau yang sembuhkan saat ini juga. Biar kami semua bisa memuliakan nama-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.